Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai komunikasi publik pemerintahan Prabowo dengan pendekatan kritis berdasarkan materi logika dan argumentasi. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mulai dari identifikasi masalah, klasifikasi klaim, argumen yang muncul, hingga jenis kesesatan berpikir yang relevan dengan konteks kebijakan dan komunikasi pemerintah. Saya, Linda, akan membuka dengan bagian analisis kritis kasus dan kategorisasi, klaim yang kemudian akan dilanjutkan oleh Agus dan Sarah. Halo semuanya, saya Linda, dan saya akan membacakan bagian analisis kritis kasus serta kategorisasi klaim. Pertama-tama, kita mulai dari identifikasi masalah. Masalah utama dalam kasus ini adalah kurang efektifnya komunikasi publik di pemerintahan Prabowo. Prabowo sendiri mengakui bahwa jajarannya belum mampu menyesuaikan diri dengan gaya komunikasi yang lebih terbuka dan transparan. Jika kita analisis lebih dalam, komunikasi dari pemerintah harusnya berjalan dengan aktif dan jelas, terutama ketika menyangkut kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, bukan hanya kepercayaan publik yang menurun, tapi juga bisa muncul kesalahpahaman, bahkan misinformasi. Prabowo menyebut ia lebih suka berbicara jika sudah ada hasil nyata, dan itu sebabnya komunikasi dari pemerintah terlihat lambat. Dalam tahap evaluasi, kita harus bertanya, apakah cukup mengatasi masalah ini hanya dengan membentuk tim kecil? Atau justru kita perlu perubahan mendasar dalam budaya komunikasi pemerintahan itu sendiri? Mengakui kesalahan memang bagus, tapi apakah solusi yang ditawarkan sudah cukup membangun komunikasi yang lebih terbuka dan transparan? Sekarang saya lanjut ke kategorisasi klaim. Dalam kasus ini, kami mengidentifikasi beberapa jenis klaim, yaitu klaim faktual, deskriptif. Pemerintah membentuk tim kecil untuk memperbaiki komunikasi, merupakan pernyataan yang bisa dibuktikan secara objektif. Klaim nilai, perspektif. Pemerintah seharusnya bersikap lebih transparan dalam komunikasi. Pernyataan normatif tentang apa yang seharusnya dilakukan. Klaim subjektif. Komunikasi pemerintah terlihat lambat, bersifat opini atau penilaian pribadi. Klaim non-subjektif. Komunikasi buruk bisa menurunkan kepercayaan publik. Pernyataan logis yang dapat didukung oleh data atau bukti. Terima kasih Linda, saya Agus dan saya akan menyampaikan bagian argumen dan kontrargumen serta pola deduktif spesifik. Kita mulai dari argumen. Pemerintah dinilai telah menunjukkan langkah awal yang positif dalam menghadapi masalah komunikasi publik. Pengakuan atas kekurangan ini mencerminkan adanya kesadaran dan tanggung jawab terhadap kondisi yang ada. Dengan membentuk tim kecil, pemerintah berupaya memulai perbaikan, terutama karena banyak pejabat baru yang masih dalam proses adaptasi. Langkah ini menunjukkan bahwa ada komitmen awal dari pemerintah untuk membenahi komunikasi agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan publik. Namun, ada juga kontrargumen. Pendekatan komunikasi pemerintah tetap menuai kritik, terlalu bergantung pada bukti hasil untuk bisa berkomunikasi dinilai tidak cukup. Publik membutuhkan transparansi sejak awal, bukan hanya setelah semuanya selesai. Ketika informasi hanya diberikan setelah ada hasil konkret, masyarakat bisa merasa diabaikan dan kurang dilibatkan dalam proses. Hal ini berisiko menurunkan kepercayaan publik, karena komunikasi yang bersifat sepihak dan tertutup tidak sejalan dengan prinsip pemerintahan yang terbuka. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pola deduktif. Berikut ini adalah penerapan pola deduktif berdasarkan kasus yang kami analisis. Nah, yang pertama, modus ponens, yaitu kalau komunikasi pemerintah buruk, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Kenyataannya, komunikasi memang belum berjalan baik, jadi wajar
jika kepercayaan publik mulai menurun. Nah, yang kedua ada modus tollens, yaitu kalau komunikasi efektif, maka tidak akan terjadi kebingungan di masyarakat. Tapi faktanya, kebingungan masih terjadi, maka komunikasi pemerintah belum efektif. Nah, yang ketiga, reductio ad absurdum. Misalnya kita anggap pemerintah hanya boleh berbicara setelah ada hasil. Kalau begitu, publik akan terus berada dalam ketidaktahuan. Ini bertentangan dengan prinsip transparansi. Jadi, asumsi itu tidak masuk akal. Terima kasih Agus, saya Sarah. Saya akan membacakan bagian argumen induktif spesifik, kesesatan berpikir, serta penutup. Saya akan melanjutkan dengan contoh argumen induktif spesifik. Terdapat 3 jenis, yaitu logika induktif, generalisasi, dan kausalitas. Logika induktif, ketika pemerintah hanya menyampaikan informasi setelah ada hasil, publik pun seringkali bingung. Ini menunjukkan bahwa keterlambatan informasi bisa memperburuk pemahaman masyarakat. Generalisasi induktif, beberapa pernyataan pejabat yang kontroversial, seperti dalam kasus teror kepala babi, menunjukkan kurangnya kesiapan komunikasi. Dari beberapa kasus serupa, kita dapat menyimpulkan bahwa masih banyak pejabat yang belum siap menghadapi tuntutan komunikasi publik. Kausalitas atau sebab akibat, saat tim komunikasi dibentuk pada era Jokowi, kepercayaan publik meningkat. Ini membuktikan bahwa perbaikan strategi komunikasi dapat menjadi penyebab meningkatnya kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kesesatan berpikir informal, khususnya pada kategori relevansi dan presumsi. Kesesatan relevansi, pengalihan perhatian atau red herring. Dalam beberapa pernyataan, Prabowo cenderung mengalihkan pembicaraan dari masalah utama, yaitu buruknya komunikasi, ke soal hasil kerja yang belum selesai. Ini termasuk pengalihan perhatian atau red herring karena membuat publik teralihkan dari isu utama, yaitu kebutuhan akan komunikasi yang terbuka sejak proses berjalan. Sekarang kita masuk ke kesesatan informal bagian presumsi. Salah satu kesesatan yang paling tepat dalam kasus ini adalah non causa pro causa, yaitu bukan sebab dianggap sebagai sebab. Prabowo menyebutkan lambatnya komunikasi pemerintah terjadi karena menunggu bukti atau hasil. Padahal, bukanlah itu satu-satunya penyebab. Masalah utamanya bisa jadi adalah kurangnya strategi komunikasi, belum siapnya jajaran dalam menyampaikan kebijakan secara terbuka, atau budaya birokrasi yang tidak adaptif. Dengan demikian, Prabowo bisa saja jatuh pada kesesatan non causa pro causa. Itulah pemaparan dari kelompok 12 terkait analisis logis terhadap komunikasi publik terhadap pemerintahan Prabowo. Dari pembahasan ini, kami menyimpulkan bahwa efektivitas komunikasi publik sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kami juga mengidentifikasi adanya kesesatan berpikir non causa pro causa, di mana penyebab keliru dianggap sebagai akar masalah komunikasi. Semoga analisis ini dapat memberikan sudut pandang baru mengenai pentingnya pendekatan logis dalam melihat fenomena komunikasi kebijakan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.